Penyelidikan atas penembakan fatal terhadap komentator konservatif Amerika Serikat, AS, Charlie Kirk, masih terus berlangsung. Direktur FBI, Kash Patel, pada Rabu, 11 September 2025, menyatakan bahwa seorang tersangka yang sempat ditahan telah dibebaskan setelah diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Subjek yang ditahan telah dibebaskan setelah diinterogasi oleh penegak hukum, tulis Patel di platform perusahaan media sosial AS, X. Penyelidikan kami masih berlanjut dan kami akan terus merilis informasi demi transparansi. Departemen Keamanan Publik Utah, DPS, dan FBI bersama-sama memimpin penyelidikan dengan kantor Kejaksaan Daerah Utah, kantor Serif Daerah Utah, dan Departemen Kepolisian setempat. Rincian tambahan belum tersedia secara langsung, tetapi sebelumnya, para pejabat dalam konferensi pers menggambarkan individu yang ditahan sebagai person of interest. Person of interest adalah orang yang perlu diperiksa lebih lanjut karena mungkin mengetahui sesuatu atau ada kaitannya dengan kasus, tetapi belum dikatakan bersalah atau secara resmi dituduh melakukan kejahatan. Kami telah menahan seseorang yang dicurigai. Investigasi masih berlangsung, tetapi saya ingin menegaskan sekarang juga kepada siapapun yang melakukan ini. Kami akan menemukan Anda, kami akan mengadili Anda, dan kami akan menuntut pertanggungjawaban Anda seberat-beratnya sesuai hukum, ujar Gubernur Utah, Spencer Cox, kepada para wartawan. Ketika ditanya oleh seorang reporter tentang pernyataan Patel bahwa seorang tersangka telah ditangkap, Cox menegaskan, kami telah menahan orang yang dicurigai dan sedang diwawancarai saat ini. Dalam pernyataan yang dirilis oleh DPS Utah beberapa jam kemudian, tersangka yang awalnya ditangkap bernama George Zinn. Namun, Zinn segera didakwa dengan tuduhan menghalangi penyelidikan dan dibebaskan. Tersangka kedua, Zachariah Qureshi, ditahan dan juga dibebaskan setelah diinterogasi oleh penegak hukum. Saat ini tidak ada hubungan dengan penembakan yang melibatkan kedua orang ini, demikian pernyataan DPS Utah, sambil menambahkan bahwa pencarian masih berlangsung. Namun, Cox menegaskan bahwa pembunuhan Kirk adalah pembunuhan politik. Dia mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan sejauh ini, tidak ada indikasi bahwa ada orang lain yang terlibat dalam penembakan tersebut. Komisaris Departemen Keamanan Publik Utah, Beau Mason, mengatakan satu-satunya informasi yang dimiliki pihak berwenang tentang tersangka diambil dari rekaman kamera televisi sirkuit tertutup dan memperingatkan bahwa kualitas rekaman itu di bawah standar. Kami memang punya rekamannya. Kami sedang menganalisisnya, tapi itu rekaman kamera keamanan, jadi bisa ditebak kualitasnya, ujar dia. Kami tahu, tersangka, mengenakan pakaian serba gelap, tapi kami tidak punya deskripsi yang lebih baik selain itu. Ketika ditanya apakah orang yang ditahan cocok dengan orang yang terlihat dalam rekaman, Mason menjawab, itulah yang sedang kami coba putuskan saat ini. Laporan DPS Utah mengatakan bahwa dalam tahap penyelidikan saat ini, penembakan itu diyakini sebagai serangan yang ditargetkan, di mana penembak melepaskan tembakan dari atap sebuah gedung ke lokasi acara publik di halaman mahasiswa. Namun, klarifikasi tambahan apapun tidak dapat diberikan untuk melindungi integritas penyelidikan kami, kata pernyataan itu. Kirk ditembak mati selama acara universitas di negara bagian Utah bagian barat pada Rabu. Rekaman yang diunggah di media sosial memperlihatkan Kirk sedang duduk di bawah kanopi dan berbicara kepada ratusan mahasiswa yang berkumpul di Utah Valley University ketika terdengar suara seperti tembakan, Kirk mundur, dan para mahasiswa mulai melarikan diri secara massal. Sebuah video terpisah yang diambil dari dekat tempat Kirk berbicara tampaknya menunjukkan peluru yang mengenai leher Kirk. Dia dibawa ke Rumah Sakit Regional Timpanogos dan beberapa jam kemudian dinyatakan meninggal dunia. Departemen Kepolisian Universitas Utah Valley memiliki 6 petugas yang bekerja untuk mengamankan acara tersebut, selain dari tim keamanan Kirk sendiri yang selalu bepergian bersamanya. Sekitar 3.000 orang menghadiri acara di lapangan universitas tersebut, lapangan bowling luar ruangan di kampus untuk berbagai acara. Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi bahwa Kirk meninggal setelah ditembak, dan mengatakan dia tidak lagi bersama kita. Charlie Kirk yang agung, bahkan legendaris, telah tiada. Tak seorang pun yang memahami atau memiliki hati pemuda di Amerika Serikat lebih baik daripada Charlie, tulisnya di platform media sosial Truth Social miliknya. Dia dicintai dan dikagumi oleh semua orang, terutama saya, dan kini, dia telah tiada. Trump memerintahkan bendera di seluruh negeri diturunkan setengah tiang untuk menghormati komentator politik tersebut. Kirk, 31, ikut mendirikan Turning Point USA pada tahun 2012. Lembaga ini telah berupaya memobilisasi siswa konservatif di sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Misinya adalah mengidentifikasi, mendidik, melatih,
dan mengorganisir siswa untuk mempromosikan prinsip-prinsip tanggung jawab fiskal, pasar bebas, dan pemerintahan terbatas.